Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini kita akan bermain sebuah puzzle yang sangat unik banget. Judulnya adalah Endless Christmas yang dibuat oleh Chameleon. Jadi, ide dari puzzle hari ini adalah kita awalnya nggak tahu nih, peraturan-peraturan apa saja yang ada di puzzle hari ini. Dan kalau kita klik kado-kado yang ada di grid ini, itu akan memunculkan peraturan-peraturan baru untuk menyelesaikan puzzle-nya. Wow, kalau menurut saya ini adalah sebuah ide yang sangat unik banget dan sangat kreatif banget. Dan Chameleon di sini, dia nggak hanya seorang setter yang punya banyak sekali ide-ide unik seperti yang ada di puzzle hari ini, tapi dia juga membuat website ini ya, Puzzle TV, untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif dari setter-setter Sudoku. Bahkan saya sendiri pernah dibantu untuk membuat puzzle dengan roda yang bisa diputar-putar. So, shout out to Chameleon for all the contribution he made for the Sudoku world, and I'm looking forward to solve your puzzle. Oke, dan mari kita mulai untuk bermain puzzle hari ini, dan link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Tapi di sini juga nanti bakal ada banyak cut ya videonya, supaya saya bisa update peraturannya ke bahasa Indonesia dan menjelaskannya. Semoga muat juga ini text box ya, karena saya nggak tahu berapa banyak peraturan yang ada di puzzle hari ini. Oke, dan mari kita buka untuk kado yang pertama. Oke, normal 6 by 6 Sudoku rule supply. Enter digit 1 to 6 into every row, column, and 3 by 2 box. Oke, kita punya aturan klasik Sudoku ya. Peraturan kedua, fog of war, oke. Some clues are hidden behind the gray fog. Entering correct digit will clear the fog around it. No guessing is required. Oke. Peraturan ketiga, blue lines are standard Regan sum lines. Okay, the sum of digits on the line is the same within each box if the line enters the box multiple times and each time counts separately. Oke, dan saya akan buat peraturan bahasa Indonesia dulu ya berarti. Oke, ini ada 3 peraturan pertama ya untuk puzzle hari ini. Peraturannya adalah aturan 6 kali 6 klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap persegi 2 kali 3, dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan kedua, kita punya fog of war, grid ditutupi kabut, masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Jadi kalau kita masukkan sebuah angka yang merupakan angka yang benar, dia akan membuka cahaya pada petak-petak yang ada di sekelilingnya. Dan kita nggak perlu menebak-nebak juga untuk menyelesaikan puzzle hari ini. Dan peraturan ketiga, Regin sum lines, angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap persegi 2 kali 3 yang dilalui garis. Jika suatu garis masuki persegi 2 kali 3 lebih dari 1 kali, setiap segmen dijumlahkan secara terpisah. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya garis seperti ini. Jadi kita harus membagi garis ini menjadi beberapa segmen. Dan segmen tersebut adalah petak-petak yang berada di dalam box Sudoku ini sebelum dia keluar dari box tersebut. Dan menjadi sebuah segmen yang baru ketika dia keluar dari box tersebut. Misalkan kalau kita lihat dari ujung sini, ini menjadi sebuah segmen karena dia berada dalam box yang sama, kemudian dia keluar dari box ini sehingga menjadi sebuah segmen yang baru, dan dia masuk lagi ke box ini tapi menjadi sebuah segmen yang baru karena dia sudah keluar dan masuk lagi. Dan nantinya segmen-segmen di sini dia harus berjumlah sama untuk setiap segmennya. Jadi misalkan ini berjumlah 5 angkanya, maka segmen di sini juga berjumlah 5 dan segmen di sini juga berjumlah 5. Dan kalau misalkan kalian masih baru dan belum terlalu tahu ya garis ini merupakan sebuah ujung ya. Garis ini adalah ujungnya dan ini adalah garis ujungnya. Jadi kalau kita punya garis seperti ini, dia masih berlanjut untuk garisnya, belum mencapai sebuah ujung dari garisnya. Oke, ini adalah 3 peraturan pertama untuk puzzle hari ini, dan mari kita mulai untuk bermain puzzle hari ini. Oke, jadi kita punya Regin Samlans ya. Garis hijau di sini kita masih belum tahu nih ini apa, tapi saya punya bayangan sih kira-kira apa ya, kalau misalkan dari peraturan yang standar lah. Jadi kita punya sebuah segmen ini, dan seenggaknya 3 petak ini ya. Kita nggak tahu masih berlanjut atau enggak untuk segmennya. Tapi ya ini adalah minimal dan maksimal ya. Karena ini adalah sebuah segmen yang kita tahu segmen ini hanya 1 petak saja dan dia menjumlahkan minimal 3 petak ya. Seminimal-minimalnya 3 petak ini adalah 1 tambah 2 tambah 3. Dan angka maksimal pada petak ini adalah angka 6. Jadi ini adalah minimal dan maksimal. Kita nggak bisa mengextend lagi petak ini atau berjumlah melebihi dari angka maksimal di sini. Jadi ini harus minimal 1 tambah 2 tambah 3 untuk berjumlah 6.
Oke, dan kita punya peraturan baru. Apa nih peraturan barunya? Oh, and blue lines are also standard modular lines. Jadi kita punya duality ya untuk puzzle hari ini. Every three adjacent cells along a modular line must contain a complete set of residuals modulo 3, one from 1-4 group, one from 2-5, and one from 3-6. Oke, ada modular line juga. Oke, ini ada peraturan keempat ya sekarang, modular lines. Dan peraturannya adalah setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis biru harus memiliki angka dari 14, angka dari 25, dan angka dari 36. Jadi di garis biru di puzzle ini dia nggak hanya merupakan garis Regentsam lines, tapi dia juga merupakan garis modular lines. Jadi kayak ada duality ya, aspek duality di puzzle ini. Dan kalau kita lihat contohnya, misalkan ada garis seperti ini, jadi setiap kumpulan 3 petak yang berurutan di sepanjang garis ini, misalkan 3 petak ini, 3 petak ini, dan 3 petak ini, itu harus berisi satu angka dari masing-masing grup tadi. Ada 3 grup ya, grup 14, grup 25, dan grup 36. Jadi misalkan ini adalah 14 misalnya, ini adalah grup 36, dan ini adalah grup 25. Jadi berisi masing-masing satu dari masing-masing grup. Sama juga di 3 petak ini, dan sama juga di 3 petak ini. Oke, dan itu adalah peraturan yang keempat untuk puzzle hari ini. Dan mari kita lanjut lagi. Jadi ya ini merupakan minimal ya, 1 tambah 2 tambah 3 di sini. Berarti di box ini kita masih butuh angka 4, 5, 6. Dan ini bukan 6. Dan ya kalau misalkan di modular lines ya, coba saya jelaskan dulu lah logika dari modular lines. Jadi, nah sini aja deh, karena ini ada tulisannya di atasnya ya, tadi no fog refill mode. Logika dasar dari modular lines. Kalau kita lihat misalkan kita punya garis seperti ini. Jadi karena di 3 petak ini kita butuh masing-masing satu dari grup tersebut ya. Misalkan saja saya kasih contoh 14 di sini, 36 dan juga 25. Kalau kita lihat di 3 petak ini dia masih kurang satu grup lagi. Kita sudah punya grup 36, kita sudah punya grup 25, maka kita butuh menempatkan dari grup 14. Sekarang kalau 3 petak ini, dia masih butuh angka grup dari 36. Dan kalau kita lihat dari segi coloring untuk grup-grup ini ya, pola ini akan selalu berulang gitu. Kalau misalkan kita lanjut lagi, satu petak lagi misalnya, ini merupakan grup yang 25 yang belum. Pola di modular lines itu bakal selalu bergantian. Kalau misalkan kita punya pola hijau, ungu, orange, maka akan selalu lanjut lagi hijau, ungu, orange. Atau cara melihat lainnya ya, setiap jaraknya 3 petak gitu. 1, 2, 3, itu bakal selalu berisi modular lines dengan grup modular yang sama. Sini juga kalau misalkan ini ungu, berarti 1, 2, 3, ini bakal berisi dari grup, apa ya biasanya kalau misalkan modular lines itu? Modulo ya, apa sih namanya? Ya itulah dari grup yang sama lah pokoknya dari grup 14, 25 atau 36. Ini juga sama. Di setiap jaraknya 3. Oke, dan kita kembali ke puzzle ini berarti kita tahu kalau jarak ketiga ini merupakan dari grup 36 ya. 1, 2, 3, maka ini dari grup yang 36 juga. Makanya menjadi angka 3 sekarang. Dan ini bukan 3 lagi oleh Sudoku. Dan kita punya peraturan kelima. Kita lihat green lines are standard German whispers. Ya, sudah tertebak sih. German whispers lines for 6x6 Sudoku. Every two adjacent cells along the line have a difference of at least 3. Oke. Peraturan kelima, German whispers. Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 3. Dan sama juga ya, ini garis hijaunya bakal selalu memiliki 2 ujung. Sini dan di sini. Jadi ini bakal selalu extend lagi garisnya, bakal selalu berlanjut ke petak ini. Belum mencapai ujung ke ujung. Oke, dan peraturannya tadi harus bersebelahan minimal 3. Misalkan 2 petak ini dia bersebelahan jadi memiliki angkanya selisih minimal 3. 2 petak ini selisih minimalnya adalah 3 angkanya. Misalkan adalah 2 dan 6 itu adalah angka dengan selisih minimal 3. 2 dan 5 selisihnya minimal 3 juga. 3 atau lebih. Oke, itu adalah peraturan kelima dan mari kita kembali ke puzzle hari ini. Kita punya beberapa peraturan nih sekarang ya. Di mana kita lanjutkan ya. Berarti
Coba gini aja kali ya. Kita delete coloring ini dan mungkin kita coba untuk nge buat garis biru juga ya untuk nge-extend bahwa sebenarnya nggak harus kayak gini sih karena udah kelihatan ya. Extend gini aja. Kalau ini adalah sudah extend lagi ke biru ke sini. Kita nggak tahu bakal extend lagi atau enggak, tapi minimal ke extend ke petak ini. Garis hijau sama garis birunya. Oke. Dan kita sudah punya angka dari grup 36 ya pada petak ini. Tiga petak ini masih butuh masing-masing satu dari modular lines. Jadi ini adalah dari grup 14 salah satunya dan salah satunya lagi harus dari grup 25. Ini pilihannya adalah 1245. Cuman kita nggak tahu ya segmen ini apakah masih berlanjut juga untuk Regentsam lensnya atau enggak. Mungkin untuk German Whispers di sini, ya coba saya jelaskan dulu lah ya untuk logika German Whispers-nya juga. Ini maaf ya kalau misalkan agak bolak-balik nih, saya juga masih baru banget kan untuk bermain puzzle dengan uh, peraturan seperti inilah. Jadi kalau kita punya contohnya German Whispers seperti ini, itu sama juga sih mirip-mirip logikanya dengan modular lines ya. Kita bakal selalu memiliki pola yang bergantian gitu. Kalau di German Whispers tapi dari segi angka rendah 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Karena kalau untuk memiliki selisih minimal 3, angka rendah itu nggak boleh bersebelahan pada German Whispers. Karena dia hanya bisa selisihnya maksimal 2 saja. Dan itu nggak bakal pernah mencapai minimal 3. Sama juga dengan angka tinggi, kalau dia bersebelahan, dia hanya bisa memiliki angka dengan selisihnya maksimal 2. Jadi kalau ini misalkan adalah angka rendah, ini merupakan angka tinggi, ini adalah angka rendah, dan lain-lain. Dan kita tahu akan selalu bergantian lah. Ini misalkan adalah polarity hijau, ungu, maka akan selalu hijau, ungu, dan seterusnya. Oke, tapi kita tahu ini sudah merupakan angka tinggi ya. Berarti sekarang ini merupakan angka rendah, 1, 2, 3. Oke, berarti kalau segmen ini Regentsam lensnya nge-extend yang ada di box ini, kita tahu 3 petak yang berjumlah 6 akan selalu minimal ya. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti dia harusnya kalau extend harusnya ngambil petak ini ya, tapi dia nggak ngambil petak ini. Karena kalau misalkan extend seperti ini, seluruh petak ini dipilih dari angka, coba gini dulu deh. Kalau misalkan extendnya ke sini ya, extend ke garis ke sini, dia seluruh angkanya dipilih dari 1, 2, 3. Dan kita punya terlalu banyak angka 1, 2, 3. Atau enggak kalau ini 1, 2, 3, ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Jadi dia nggak bakal pernah extend untuk angkanya. Oke, berarti dia segmennya 2 petak yang berjumlah 6, 1 tambah 5 atau 2 tambah 4. Sayangnya itu masih dalam grup modular yang sama ya. 1, 1, 5 itu masing-masing satu dari masing-masing grup. 2 tambah 4 masing-masing satu dari masing-masing grup. Oh, cuman kita tahu bahwa kalau kita coloring dari segi modular lines-nya, ini merupakan grup yang sama, ini merupakan grup yang sama 1, 2, 3 jaraknya, dan ini merupakan grup yang sama untuk modular lines-nya. Berarti ya kalau ini merupakan angka 1 dan 2 ya. Ini merupakan salah satu petak ini harus berisi angka 1 dan salah satu petak ini harus berisi angka 2 karena berada dalam kolom yang sama, nggak boleh berulang angkanya. Tapi 1 dan 2 itu merupakan grup yang berbeda ya. Jadi supaya ini merupakan grup yang sama, dia nggak boleh sama-sama angka 1 dan 2. Harus angka yang lainnya. Jadi ini bukan angka 1, 2, ini merupakan angka 4 atau 5. Jadi kalau ini adalah grup 1, 4, ini bakal 1, 4, atau ini bakal 2 dan 5. Dari kita tahu dua angka di sini berjumlah 6, maka ini harus hanya bisa 2 angka saja tadi segmennya, 5 tambah 1 atau 4 tambah 2. Ini harus 1 atau 2 di sini. Kita punya 1, 2, 3 triple, maka yang tersisa di kolom baris ini adalah 4, 5, 6. Oke. Um, 4, 5, 6. Nice. Berarti kalau kita lihat di baris ini ya, angka 3 bakal ada di salah satu petak ini ya oleh Sudoku. Ini kan 1, 2, 3 triple. Angka 3-nya bakal ada di salah satu petak ini. Dan dimanapun angka 3-nya berada, itu akan selalu membuat German Whispers-nya menjadi angka 6 ya. Karena kalau ini misalkan 3, untuk memiliki selisih minimal 3 dengan angka 3, ini harus 6. Sama juga dengan 3 di sini. Maka ini bakal selalu angka 6 sekarang.
Dan ini bukan 6 lagi oleh Sudoku. Oke, 45 pair dan 6 oleh Sudoku di box ini dia hanya bisa satu tempat sekarang. Dan ada box yang lain ya. Tapi kita coba dulu untuk lihat apakah ada lagi logikanya di sini. Kita punya box ini ada 1, 2, 3 yang belum angka yang muncul. Dan German Whispers di sini ya, ini merupakan angka tinggi dan dia extend ke sini, maka ini merupakan angka rendah 1, 2, 3. Ini juga extend ke sini ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya nggak tahu sih. Kalau kita lihat ada garis hijau yang muncul kecil di sini ya. Kayak kita bisa ngelihat di sini kalau hijaunya bakal extend ke sini dan extend lagi ke sini. Cuman kita nggak tahu tuh apakah benar atau enggak ya. Saya nggak mau asumsi duluan sih. Karena ini kayak bukan sesuatu yang harusnya kita tahu kayaknya ya. Tapi kita tahu garis ini merupakan extend ke sini dan garis ini extend ke sini saja. Harusnya kita nggak tahu ini merupakan extend atau enggak. Oke, coba kita langsung aja lihat untuk kado selanjutnya ya. Oh, and green lines are also standard Renbans. Oke, jadi kita punya duality dua kali ya. Ada modern lines dengan Regensum lines dan juga kita German Whispers dan juga Renban. The digits on a line form a set of consecutive digits without repeats in any order. Oke, kita punya Renban juga. Oke, peraturan ke-6. Semoga muat nih textbooknya ya, udah mulai penuh soalnya. Renban, angka pada garis hijau membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Oke, jadi kita punya garis hijau juga di puzzle ini yang merupakan German Whispers, tapi juga merupakan Renban, di mana misalkan ada garis 4 petak seperti ini, angkanya harus berbeda semua, dan dia membentuk kumpulan angka yang berurutan. Jadi misalkan adalah 2, 3, 4, 5, itu adalah kumpulan angka yang berurut semua, 4 angka berurutan, tapi dia bisa penempatannya bagaimanapun. Dan angkanya nggak berulang tadi ya, nggak boleh ada angka yang berulang. Misalkan bisa 2, 3, 4, 5 seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting angkanya berurutan dan nggak boleh ada yang berulang. Oke. Uh, Garis hijau merupakan German Whispers dan juga Renban ya. Oke, berarti kita tahu ini merupakan sebuah garis ya. Dia minimal extend ke sini garisnya. Walaupun kita tahu sih tadi dengan ada garis ini ya, extend lagi, tapi kita nggak tahu itu. Ini merupakan sebuah garis, dia minimal extend ke sini ya, untuk 4 petak ini garisnya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini bukan angka 6, karena angka 6 sudah muncul pada Renban, dan dia tidak boleh berulang pada Renban lagi. Berarti ya angka 6 di baris ini, dia hanya bisa di satu tempat, sekarang hanya bisa di sini. Jadi ya kita sekarang bisa lihat ini sudah extend lagi garisnya. Maka kita tahu ini merupakan Renban semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 petak ini merupakan angka yang berbeda semua ya dari segi Renbannya. Oke. Berarti angka ini di mana dia muncul di box ini. Karena dia nggak boleh, ini bukan angka ini nggak boleh muncul di baris ini, berarti tidak mungkin di seluruh petak ini. Dia bukan angka 4 atau 5, dan dia tidak boleh berulang ya pada box ini di Renbannya. Berarti dua petak ini merupakan angka yang sama. Berarti ini bukan 3 lagi sekarang oleh Sudoku, oleh logika tadi. Dan juga Oke, tapi salah satu petak ini harus berisi angka 4 ya. Dan dimanapun angka 4 yang berada sama juga sih dengan logika 3 tadi ya. Dia akan selalu membuat petak ini menjadi angka 1. Kalau ini 4, untuk memiliki selisih minimal 4 dengan angka minimal 3 dengan angka 4, ini harus 1. Kalau ini 4, ini bakal menjadi angka 1 juga. Jadi ini bakal selalu 1. Kita punya kado lanjutannya, cuman kita lihat dulu logika lainnya. Ini tadi bakal muncul di sini ya. Ini tidak boleh berulang pada Renban ini, jadi nggak mungkin di sini. Berarti di boxnya harus di sini. Jadi tadi kita tahu bahwa hijau merupakan dari grup 1 dan 4 sekarang, dan ungu merupakan grup yang 2 dan 5. Nice. Coba kita lihat oleh Sudoku dulu. 2 melihat ke atas, menyelesaikan 3, 2. Barisnya selesai, 2 di sini. 5 menyelesaikan 4. 4, 5. 4 menyelesaikan 5 di sini. Dan kita punya posisi seperti ini. Baris ini masih butuh 3 dan 4. Oke, 3 dan 4 di box ini kita butuh di 2 petak. Dan ini ada deadly pattern.
Kayaknya bakal harus diselesaikan dengan adanya peraturan ini deh nanti ya. Coba kita lihat tapi di baris ini masih butuh 1, 2, 5. 1, 2 mengelimasi petak ini, maka ini menjadi angka 5. Ini bukan 5 lagi. Dan ya mungkin kita sudah coba lah ya. Coba dulu untuk melihat peraturan selanjutnya. Kita punya, wait, did I forget to tell you is also anti-night. Oke ya, makanya tadi kenapa ada deadly pattern ya. Bisa diselesaikan dengan anti-night ini. Digits knights move apart in chess cannot have the same digit. Oke, ada anti-night. Peraturan selanjutnya anti-night. Ini udah nggak muat di textbooknya ya. Tapi harusnya dengan adanya anti-night itu salah satu varian global yang sangat kuat banget. Harusnya bisa diselesaikan semua ya puzzle ini. Cuman kita lihat nanti gimana. Anti-night, dua petak yang berjarak langkah kuda pada catur tidak boleh berisi angka yang sama. Jadi dua petak dengan jarak langkah kuda ya pada catur itu dia bergerak seperti bentuk L lah. Dua petak ini misalkan dia tidak boleh berisi angka yang sama, dua petak ini misalkan tidak boleh berisi angka yang sama. Oke, dan mari kita lanjutkan. Sini angka 1 oleh langkah kuda, dia melihat ke petak ini, nggak boleh berisi angka 1 juga, maka menjadi 2, 1, 3, 4. Ya, 4 di sini melihat ke petak ini, sehingga menjadi 3, bukan tidak boleh berisi angka 4 atau berjarak angka kuda. Ini menjadi 4, 4, 3, dan di atas coba kita selesaikan nanti. Coba, tapi di sini saya mau dilihat dulu nih untuk garis-garisnya supaya bisa lebih enak dilihat nanti ya di akhir. Sama warnanya juga di sini ya. Warnanya coba saya delete dulu. Dan tadi ada garis biru kayaknya dikit di sini ya. Ya, oke. Dan untuk yang di atas kita punya 4 dan 2 di kolom ini, ada 1 dan 6 di kolom ini, 3, 5, 3, 4, di sini ada 1 dan 6, di sini ada 2 dan 5. Dan kayaknya ini bakal anti-night sih ya. 3 melihat ke petak ini, maka menjadi angka 4, 3. 3, 5 selesai. 4, 2, 2, 5. Dan 1, 6 dari pattern lagi. 6 melihat ke petak ini, sehingga menjadi 1, 6, 1, 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Endless Christmas. Ide mekanik puzzle yang sangat luar biasa sekali, sangat brilian oleh Kamelian dan dibuat dengan sangat handal sekali oleh Kamelian untuk puzzle hari ini. Di sini kita punya 7 peraturan ya, tadi saya hitung. Ada Sudoku, ada Vocover, ada Regensum Lines, ada Modular Lines, ada German Whispers, ada Renban, dan yang terakhir ada Anti-Night. 7 masih oke lah ya untuk peraturan dengan puzzle seperti ini ya, dimana ada unsur kejutannya setiap kita membuka sebuah petak. Puzzle yang sangat brilian sekali oleh Kamelian. Tadi saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle-nya, dan semoga kalian juga suka untuk bermain puzzle hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.